Kamu pernah ngerasain gak sih? Gimana rasanya kalau nolak sesuatu yang sebenarnya jadi bagian dari diri kita sendiri? Nah, di video ini, kita bakal bahas tentang apa yang terjadi kalau kita menolak hubungan dengan kembar jiwa kita atau twin flame. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita yang seru ini. Jadi, di video sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu twin flame, tapi kali ini kita mau fokus ke arah yang sedikit berbeda. Gimana sih dampaknya kalau kita menolak hubungan dengan twin flame kita, yang dalam bahasa spiritual kita sebut sebagai twin flames? Percayalah, ini bukan cerita yang biasa-biasa aja, karena kita akan melihat sisi-sisi gelap dan cerahnya dari penolakan ini. Jadi, tetaplah di sini, karena kita bakal bahas tentang temuan yang bikin merinding, tapi juga solusi penyembuhannya yang bikin lega. Mari kita mulai. Baik teman-teman, sekarang kita bakal bahas tentang dampak emosional yang bisa kamu rasain kalau nolak hubungan dengan twin flames kamu. Siap-siap, ini bakal bikin merinding. Pertama-tama, ada yang pernah ngerasain kesedihan yang mendalam. Itu salah satu dampaknya kalau kita nolak twin flames. Bayangin aja, itu seperti kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Rasanya kosong, hampa gitu. Buat yang belum nangkep, nih aku kasih contoh. Misalnya, kamu punya passion atau mimpi yang pengen banget kamu gapai. Tapi setelah nolak hubungan sama twin flames, kamu jadi kehilangan semangat dan tak punya motivasi lagi buat ngejar itu semua. Benar-benar berat kan? Sekarang, mari kita ngomongin soal perasaan kehilangan. Waduh, ini pasti yang paling bikin sakit hati. Bayangin aja, dulu kita punya sosok yang seperti nyokapnya, nyetelnya, sahabatnya, semua deh. Tapi sekarang, tiba-tiba dia tak ada lagi dalam hidup kita. Benar-benar bikin nangis bombay. Dan yang terakhir, perasaan hampa. Ini yang paling gak enak rasanya. Rasanya seperti kita berjalan di kegelapan tanpa ada cahaya di ujung sana. Kita jadi bingung sama jalan hidup kita, bingung sama siapa sebenarnya kita tanpa twin flames itu. Bikin galau banget kan? Nah, itu tadi beberapa dampak emosional yang mungkin kamu rasain kalau nolak twin flames. Jangan khawatir, kita bakal bahas lebih lanjut tentang jalan keluar dan penyembuhannya di bagian selanjutnya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke topik yang agak deep, yaitu dampak spiritual dan energetik dari penolakan twin flames. Siap-siap, ini bakal membuka wawasan kita. Pertama-tama, mari kita bahas tentang perasaan disorientasi. Jadi, bayangin kamu lagi berada di tengah hutan yang gelap gulita tanpa kompas. Nah, itu persis rasanya kalau kita menolak twin flames. Kita jadi kebingungan, tak tahu arah hidup kita mau dibawa kemana, dan merasa seperti hilang di tengah kegelapan. Selanjutnya, kita punya stagnasi spiritual. Nah, ini juga serius banget. Saat kita menolak hubungan dengan twin flames, energi spiritual kita bisa terhenti di tempat. Rasanya seperti kita stuck di fase yang sama terus tanpa adanya kemajuan. Benar-benar bikin frustrasi kan? Dan yang terakhir, kita bahas tentang ketidakseimbangan energi. Jadi, setelah menolak twin flames, kita bisa merasakan ketidakseimbangan dalam diri kita. Energi kita bisa jadi labil, gampang marah, atau bahkan gampang terserang penyakit fisik. Itulah beberapa dampak spiritual dan energetik yang mungkin kita alami setelah menolak twin flames. Tapi tenang aja, kita bakal bahas solusi-solusinya di bagian selanjutnya. Sekarang, kita mau bahas tentang dampak fisik dari penolakan terhadap twin flames. Jadi, jangan kemana-mana, ini penting banget buat diperhatiin. Pertama-tama, mari kita bahas tentang sakit dada. Gini nih, seringkali setelah menolak twin flames, kita bisa ngerasain sakit dada yang seperti nyerempet ke hati kita. Rasanya seperti ada beban berat di dada yang tak bisa dijelasin. Hati-hati, ini bisa jadi tanda bahwa hati kita lagi ngerasa terluka. Selanjutnya, kita bahas tentang sakit kepala. Jadi, setelah menolak twin flames,
kita bisa aja sering ngalamin sakit kepala yang tak karuan. Rasanya seperti mau pecah gitu, benar-benar bikin tak nyaman. Nah, ini bisa jadi reaksi dari stres dan kebingungan yang kita rasain setelah penolakan itu. Nah, itu tadi contoh-contoh gejala fisik yang mungkin kita alami setelah menolak Twin Flames. Ingat ya, kesehatan fisik kita itu penting banget. Jadi jangan disepelein, akan lebih baik kalau kita cari solusi buat mengatasi masalah ini. Tetap di sini, kita bakal bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, yaitu tantangan dalam proses penyembuhan setelah menolak Twin Flames. Jadi, siapin hati dan pikiranmu, karena ini bisa jadi bagian yang agak tricky. Pertama-tama, mari kita bahas tentang kesulitan menerima kenyataan. Jadi, setelah menolak Twin Flames, salah satu tantangannya adalah menerima kenyataan bahwa hubungan itu selesai. Rasanya kayak kita lagi berjuang untuk nerima fakta yang ada, tapi hati dan pikiran kita masih berusaha untuk nolak itu semua. Selanjutnya, kita punya tantangan melepaskan emosi negatif. Nah, ini juga tak kalah beratnya. Setelah penolakan itu, kita bisa ngalamin banjirnya emosi negatif seperti marah, sedih, atau bahkan rasa bersalah. Tapi, yang perlu diingat, melepaskan emosi negatif ini penting banget buat proses penyembuhan kita. Nah, itulah beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi dalam proses penyembuhan setelah menolak Twin Flames. Tak perlu khawatir, karena setiap tantangan pasti ada solusinya. Kita bakal bahas lebih lanjut tentang solusi-solusinya di bagian selanjutnya. Sekarang kita sampai ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu jalan menuju penyembuhan setelah menolak Twin Flames. Siapin pena dan kertas, karena kita bakal bagi-bagi tips-tips keren. Pertama-tama, mari kita bahas tentang strategi dan langkah-langkah praktis untuk menemukan penyembuhan. Nah, salah satu yang paling recommended adalah meditasi. Lewat meditasi, kita bisa menenangkan pikiran dan hati, dan lebih dekat sama diri kita sendiri. Selain itu, ada juga terapi energi yang bisa bikin energi kita kembali seimbang. Dan jangan lupa, praktek self-care seperti olahraga, tidur yang cukup, dan menghabiskan waktu dengan hobi juga penting banget. Selain itu, penting banget juga buat kita menerima dan memaafkan diri sendiri. Yap, terima kasih dan maafin diri kita sendiri atas keputusan yang udah kita ambil. Kita juga perlu memperkuat koneksi spiritual kita, misalnya dengan berdoa, meditasi, atau melakukan aktivitas yang bisa ngebantu kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, itu dia beberapa strategi dan langkah-langkah praktis untuk menemukan penyembuhan setelah menolak Twin Flames. Ingat, proses penyembuhan itu butuh waktu dan kerja keras, tapi percayalah, hasilnya pasti worth it. Jadi, jangan pantang menyerah, dan teruslah berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik teman-teman, sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Mari kita singkat lagi semua yang udah kita bahas tadi. Pertama-tama, kita udah bahas tentang dampak emosional, spiritual, dan fisik dari penolakan Twin Flames. Ada kesedihan, perasaan kehilangan, stagnasi spiritual, sampai gejala fisik seperti sakit dada dan sakit kepala. Terus, kita juga udah bahas tentang tantangan dalam proses penyembuhan, seperti kesulitan menerima kenyataan dan melepaskan emosi negatif. Tapi jangan khawatir, setiap tantangan pasti ada solusinya. Nah, terus kita juga udah bahas strategi dan langkah-langkah praktis untuk menemukan penyembuhan, kayak meditasi, terapi energi, dan self-care. Ingat, proses penyembuhan itu butuh waktu dan kerja keras, tapi pasti ada hasilnya. Terakhir, aku mau kasih penghargaan buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Jangan ragu buat berbagi pengalaman atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak atas supportnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari aku. Dan jangan lupa selalu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bye-bye.